Baik Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program doktor ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Promovenda Yuyun Ristianawati SEMM, Selasa 28 Februari 2023, segera dimulai. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda memasuki ruang sidang. Laporan ujian terbuka promosi doktor oleh Sekretaris Sidang. Laporan ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan sejumlah 13 mata kuliah atau setara dengan 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahatan penyusunan disertasi mulai dari kolokium 1, kolokium 2, praproposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup, serta terpenuhnya persyaratan administrasi lainnya, maka program Doktor Ilmu Manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka atas nama Saudari Yuyun Ristianawati, konsentrasi manajemen keuangan, tempat tanggal lahir Kendal 26 Agustus 1980. Pendidikan SD Negeri 2 Amboja, lulus tahun 92, SMP Negeri 2 Amboja, lulus tahun 1995, SMK YPPM Amboja, lulus tahun 98, S1 Universitas Semarang, lulus tahun 2010, S2 Universitas Semarang, lulus tahun 2013. Oleh karena itu, mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor Promovenda Yuyun Ristianawati SEMM dengan ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini adapun tim penguji, sebagai ketua penguji adalah saya sendiri, Profesor Dr. Heru Sulistyo SMSI, Sekretaris Profesor Dr. Widodo SMSI, dengan anggota yang pertama Dr. Abdul Matin LC MAG sebagai penguji eksternal akademisi dari Universitas Islam Negeri Surakarta. Yang kedua Profesor Dr. Mutamimah SCMSI, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang ketiga Dr. Sri Hartono SCMSI, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Kemudian yang keempat Profesor Dr. Ibnu Hajar SCMSI sebagai tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang kelima adalah Profesor Dr. Nunung Gonia SCMM yang juga tim promotor
dari Fakultas Ekonomi Unisula. Baik, Saudari Promovenda, Anda sehat hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat. apakah Anda siap untuk mengikuti ujian Insya hari Allah ini? siap. Baik, dengan demikian Saudari saya beri waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan secara highlight dari disertasi saudara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Heru Sulistyo, yang kami hormati Sekretaris Sidang Profesor Widodo, yang kami hormati Profesor Ibnu Hajar, yang kami hormati penguji eksternal Dr. Abdul Matin, yang kami hormati Profesor Nunung Gonia, dan yang kami hormati Profesor Mutamimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kami bisa menyampaikan hasil disertasi kami yang berjudul Islamic Agility Investment sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan BMT di Jawa Tengah. Latar belakang pada penelitian ini adalah konsep pada manajemen portofolio yang berkaitan dengan pengembalian yang diharapkan yang konsisten dengan risiko yang diterima oleh investor. Kemudian pada fenomena bisnisnya adalah terbatasnya fasilitas dalam mendapatkan pelayanan keuangan. Hal ini didasari pada penilaian risiko dalam penyaluran keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan yang dilakukan BMT terjadi fluktuasi yang menunjukkan adanya indikasi inklusi keuangan. Pada tabel fenomena gap, di situ terlihat bahwa fluktuasi angka dari tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan juga ada yang mengalami penurunan. Nah, peran Islamic Agility Investment di sini dikembangkan untuk membuka inklusi keuangan yang terjadi pada pembiayaan. Kemudian, pada riset gap uji simultan yang pertama yaitu mengkaji hubungan tingkat leverage pada inklusi keuangan pada stabilitas keuangan bank yaitu Muhammad Ramzan dan Muhammad Amin Muhammad Abbas 2021. Kemudian pada future research, di sini financial inclusion melalui challenge financial inclusion, benefit of financial inclusion dalam bentuk layanan keuangan, sehingga hal ini memberikan realization of financial inclusion bagi pengembangan perekonomian bersama. Sinkafi AA Yahya Asani 2019. Pada riset gap di kontroversi hasil, di sini adalah Valisihet 2021 menemukan hubungan positif antara financial inclusion terhadap kinerja keuangan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keuntungan bank. Sementara Ab Al-Salaman dan Al-Hamadras Muhammad Jibril menyatakan bentuk pembatasan pelayanan keuangan perbankan. Berdasarkan latar belakang masalah yang berupa riset gap dan fenomena bisnis yang ada pada BMT, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh financial inclusion yaitu di challenge facing financial inclusion, benefit of financial inclusion dan realization of financial inclusion terhadap Islamic Agility Investment. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh Islamic Agility Investment terhadap kinerja keuangan. Kajian pustaka ini menguraikan tentang dimensi physical ability, portfolio, teori, dan Islamic view. Pada jalur Islamic Agility Investment ini dengan dasar yang ditentukan dalam Quran Surat Al-Anbiya 107. Kemudian dari integrasi teori ini membentuk dua proposisi. Proposisi yang pertama adalah financial inclusion merupakan penyediaan layanan perbankan terhadap akses pelayanan keuangan pada pembiayaan yang mendimensi challenge benefit relation pada bentuk ketangkasan non-finansial. Kemudian pada proposisi yang kedua adalah Islamic Agility Investment yang merupakan penilaian non-finansial atas bentuk ketangkasan dalam portofolio akhlak, risiko ihsan, dan empati masalah Islamic Agility Investment yang meningkat akan mewujudkan kinerja keuangan. Terdapat 3 pendekatan yang dimunculkan oleh Islamic Agility Investment sebagai upaya dalam membuka inklusi keuangan yang terjadi dalam pembiayaan lembaga keuangan.
Kemudian ini adalah grand theory model atau model teorikalnya dasar. Kemudian empirical model. Konsep yang menjadi poin penting dari inklusi keuangan adalah akses terhadap pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan angsuran kredit oleh kelompok berpenghasilan rendah atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Kemudian pengukuran variabel pada penelitian ini mencakup variabel challenge, benefit dan realization dan Islamic Agility Investment, dan mengembangkan pengukuran variabel yang mengacu pada referensi yang digunakan dalam penelitian yang sudah dijalankan. Kemudian responden pada penelitian ini yaitu manajer BMT yang ada di Jawa Tengah, metode sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria. Kemudian deskripsi variabel. Di sini challenge, fencing, benefit, realization, dan Islamic Agility Investment kesemuanya menyatakan indikatornya di rata-rata tinggi. Kemudian pada full model, standard regression weight atau loading factor di sini adalah menunjukkan bahwa Islamic Agility Investment ke financial perform ini cukup tinggi, yaitu 0,4,22. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islamic Agility Investment dalam mengubah inklusi keuangan melalui pendekatan pada aspek non-finansial membawa kemanfaatan bagi banyak pihak, terutama bagi mereka yang dikecualikan, dan dengan realisasi pada investasi pada sumber dana kebajikan yang diperuntukkan untuk mengembangkan aspek perekonomian golongan lemah, akan semakin dapat memicu keuangan BMT. Implikasi teoritis pada teori portofolio di mana dalam pengembangannya dilakukan derivasi investasi terhadap pembiayaan yang terdapat dalam transaksi syariah. Kemudian pada challenge fencing financial inclusion adalah pengecualian keuangan yang ditunjukkan untuk menilai kemampuan keuangan melalui bentuk penyertaan aguna sebagai syarat utama dalam mendapatkan pembiayaan. Implikasi teoritis pada benefit of financial inclusion di sini adalah faedah yang dapat memicu pada sebuah pendekatan baru dalam mendimensi investasi pembiayaan. Faedah yang diakibatkan di sini adalah benefit of financial inclusion dapat memicu pemikiran untuk menggunakan sumber dana yang bukan termasuk ke dalam modal kerja. Kemudian pada realization of financial inclusion dapat memicu lembaga keuangan syariah untuk menggunakan pendekatan baru. Dimensi realisasi inklusi keuangan pada investasi pembiayaan adalah sebagai guidance dalam menjalankan sistem operasional. Kemudian pada implikasi manajerialnya di sini challenge adalah pada bentuk agunan yang menjadi syarat utama dalam mendapatkan pembiayaan BMT masih menggunakan agunan sebagai penilaian bila mudharib gagal bayar. Hal inilah yang kemudian menjadi penghambat bagi BMT dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Dorongan inilah yang kemudian dapat dijadikan manajemen untuk mengembangkan pada penilaian di luar aspek finansial atau berupa penilaian non-finansial yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan akhlak. Kemudian pada benefit of financial inclusion di sini implikasi manajerialnya adalah manajemen dapat menerapkan penilaian yang mendasarkan akhlak tersebut pada tingkat kepercayaan atau kredibilitas mudharibnya. Diberikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan tersebut akan selalu dijaga dan berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan pihak manajemen BMT mengetahui tingkat kepercayaan tersebut akan membuat investasi yang ditanamkan semakin berkembang pesat. Kemudian implikasi manajerial pada realization of financial inclusion adalah dalam bentuk jaminan atas keberlangsungan pembiayaan di antara BMT dan mudharib. Penilaian yang dilakukan pada bentuk non-finansial atau melalui penilaian akhlak secara konkret dapat menjamin kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan mekanisme dana kebajikan. Nah, hal ini juga sekaligus memudahkan BMT dalam mengambil kebijakan yang berupa restrukturisasi, recondition, dan rescheduling. Agenda penelitian mendatang.
pada challenge facing financial inclusion to Islamic Agility Investment ini dengan hasilnya sedang, ini adalah dikembangkan pada data-data keuangan dalam database yang ada di BI. Kemudian pada benefit finansial ke Islamic Agility Investment itu juga sedang, di sini terutama disebabkan tingkat resiko pengembalian atas pembiayaan. Kemudian realisasi financial inclusion terhadap Islamic Agility Investment ini, di sini terutama disebabkan hubungan yang tidak berlanjut. Kemudian ke depan perlu dikembangkan sistem yang membentuk para mudorib ini dengan dana-dana sosial yang dibentuk untuk menciptakan kestabilan di antara mereka. Keterbatasan penelitian. Challenge facing benefit dan realization ini hasilnya adalah sedang, di mana hasil perhitungan dengan software AMUS ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel masih menunjukkan hasil yang sedang, di mana pada area ini merupakan area wilayah agenda penelitian mendatang. Kemudian yang kedua, penelitian ini terbatas pada wilayah yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam yang lebih luas untuk mendapatkan generalisasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Promopenda, mohon disiapkan ya jawaban dari tim penguji. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Abdul Matsin, LC.MAG. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Heru Sulistyo SE.MSI selaku Ketua Penguji dan Bapak Profesor Dr. Widodo SE.MSI Sekretaris dan para penguji, Profesor Dr. Mutamimah, Profesor Dr. Sri Hartono, kemudian Profesor Dr. Ibnu Hajar dan Profesor Dr. Nunung Konia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada saudara, mengapresiasi sejak ujian tertutup kemarin sebenarnya saya berharap banyak dengan hasil penelitian ini karena selama ini banyak pelaku-pelaku usaha utamanya di bidang lembaga keuangan syariah itu belum bisa betul-betul independen, artinya masih dibayang-bayangi dengan keuangan atau lembaga dan sistem yang berbasis pada konvensional. BMT ini adalah boleh dikatakan khosais min khosais nizam al-mal al-islami. Jadi salah satu penciri dari sistem keuangan Islam. Ini saya melihat di sini semangatnya luar biasa. Jadi disampaikan juga, tetapi perlu kami klarifikasi ya. Artinya mengklarifikasi saja kalau nanya mungkin ini ya, klarifikasi saja. Artinya ketika menggunakan financial inclusion itu kan berarti memberikan akses yang begitu luar biasa luas dan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan kaidah syariah bahwa dalam Islam itu tidak memandang level, tidak memandang ras, tetapi dia dipandang sebagai human, sebagai manusia yang memang harus diperlakukan secara adil. Itu bagian penting dari pemberian financial inclusion. Lalu kemudian dipadukan. Ini kalau financial inclusion ini tidak tidak dibatasi. Lalu kemudian dipadukan dengan yang namanya Islamic Agility Investment. Itu menjadi pengikat bahwa apapun yang dikembangkan di sana harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan dalam tanda kutip penuh adalah syariah.
yang mengedepankan pada nilai-nilai untuk menghindari tentang maisir misalnya. Apa itu maisir? Ya spekulasi, gharar. Di situ ada gharar, itu berarti ada penipuan, ada manipulasi, ya kan? Ada transaksi-transaksi yang bersifat hoax, karena dengan sekarang banyaknya online, kemudian barang yang dijual tidak sama, kemudian ada menghindari tadlis. Tadlis itu dalam bahasa asli hadis, tetapi kemudian diseret ke dalam bahasa ekonomi menjadi manipulasi barang dagangan yang tidak sesuai. Itu juga bagian dari gharar. Lalu kemudian juga ada riba. Bagaimana kemudian investasi itu harus bersatu melarang riba. Nah, klarifikasi saya dari penelitian Promovenda terkait dengan judul ini, ya, BMT di Jawa Tengah ini sebenarnya secara aturan resminya apakah sudah menerapkan nilai-nilai ini atau baru merangkak menurut saudara? Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Matin. Saya akan berusaha menjawab, apakah di BMT yang ada di Jawa Tengah sudah menerapkan nilai-nilai religius. Salah satu yang menjadi bukti atau salah satu yang pernah ada yang Promovenda temui yaitu pada observasi di BMT Asalam Artadaya di Rembang. Saat BMT di Artadaya Rembang ini untuk memberikan pembiayaan kepada mudoribnya, beliau manajer di sini adalah bagaimana salah satu yang dilihat dengan melihat religius dari mudoribnya. Religius dari mudoribnya dapat dilihat dengan keseharian dari mudoribnya. Kemudian pihak BMT ini sendiri melakukan atau menghimpun data apakah memang religiusitas mudorib ini benar-benar religius atau hanya sebagai drama atau mungkin pencitraan. Nah, itu di situ strategic agility yang dilakukan oleh manajer yang ada di BMT yang di Rembang itu memang melakukan benar-benar yang akhirnya beliau bisa mengatakan bahwa atau beliau bisa menyimpulkan bahwa mudorib ini adalah memang benar-benar religius. Di situ BMT itu secara tidak langsung juga sudah menerapkan bahwa salah satu yang menjadi kriteria atau salah satu yang menjadi syarat untuk menjadi mudoribnya adalah dilihat dari religiusitasnya. Begitu Pak. Ini terjadi di Rembang saja. Artinya gini, yang saya ingin tegaskan adalah apakah sistem la tadlimuna wa la tudlamun di Al-Baqarah 279 itu tidak ada yang didolimi, tidak ada yang mendolimi. Itu kan artinya equal, sejajar dan diperlakukan sebagaimana dia, karena di keuangan syariah itu kan harus berbasis pada keadilan sosial. Mempertimbangkan hal-hal seperti itu, apakah ini sudah menjadi roadmap SOP atau sekedar kasus-kasus tertentu pada penelitian Promovenda? Baik, terima kasih Bapak. Pada Islamic Agility Investment ini yang indikator yang pertama adalah menunjukkan akhlak. Akhlak di sini adalah berdasarkan Quran Al-Baqarah 168, di mana di sini adalah yang artinya kurang lebih makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu pada indikator pertama di Islamic Agility menggunakan akhlak. Kemudian pada indikator yang kedua adalah ihsan. Di sini juga berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di mana artinya adalah infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian pada indikator yang ketiga, empati di sini juga berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2, di mana di sini adalah tolong menolong ini yang menjadi poin penting pada empati yang menjadi dasar indikator yang ketiga. Begitu Bapak. Baik, ini menjadi basis kinerja para BMT atau pada kasus-kasus BMT tertentu.
Mudah-mudahan bisa diterapkan selamanya, Bapak. Enggak di penelitian Promovenda itu. Ini menjadi basis kinerja mereka atau sekedar pada bagian-bagian atau BMT-BMT tertentu? Konseptual yang ditawarkan oleh IAI ini berharapnya menjadi basis yang lebih dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Ya, artinya berarti BMT selama ini belum. Mungkin sudah, tapi akan tambah mungkin, Bapak. Gimana? Mungkin sudah, namun didetail-detailkan pada indikator ataupun akhlak nanti perlu ditambahkan mungkin, Bapak, seperti itu. Iya, sebenarnya ada yang menarik yang baru terkait dengan tadi financial inclusion itu kemudian menambahkan akhlak, moral, religiusitas pada setiap baik itu mudhorib, kemudian musyarik dan seterusnya. Tetapi maksud saya begini, kalau ini tidak menjadi trademark, tidak menjadi sibgoh penciri utama dari BMT, kan artinya kita selama ini banyak bank-bank syariah atau menamakan dirinya sebagai koperasi syariah, tetapi faktanya kan hanya nama, label. Nah, kalau disertasi ini berani mengatakan itu, maksud saya, ayo kita benahi bareng, katakanlah begitu kan. Tapi kalau tidak, ya ini hanya menjadi teori kosong. Tapi kalau ini menjadi bisa menunjuk hidung gitu, maksud saya, berani bahwa Anda BMT namanya aja sudah bahasa Arab, Baitul Mal wa Tamwil kan. Tetapi kalau Anda tidak menggunakan prinsip-prinsip Islamic Agility Investment, maka tidak bisa berdaya saing, tidak bisa memiliki potensi yang besar, sehingga kalau kita melihat banyak BMT-BMT yang sampai sekarang masih merangkak terus, nggak pernah bisa berkembang. Kalau toh ada mungkin di luar sepengetahuan kita tidak banyak. Padahal di dalam financial inclusion itu memberikan perluasan akses, perluasan potensi, sehingga yang aslinya tidak bisa mengakses pada lembaga keuangan bisa mengakses dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, karena kemudian semua bisa mengakses itu. Nah, tetapi kemudian sebagai Baitul Mal wa Tamwil kan dia harus punya ikatan-ikatan tadi. Ada menjauhi maisir, menjauhi yang namanya riba, menjauhi yang namanya gharar, menjauhi namanya tadlis. Nah, itu loh maksud saya. Kalau ini menjadi basisnya, dan kemudian Promovenda mengajak semua BMT di Jawa Tengah mulai dari sekitar rumah panjenengan, itu saya kira bisa menjadi ideal. Ya, tapi basisnya ini. Karena selama ini kan kalau kita, mohon maaf, saya juga tidak betul-betul mendalami tentang perbankan syariah. Tetapi faktanya kemudian kita melihat masih separuh-separuh untuk bisa melandingkan perbankan syariah yang berbasis pada keuangan-keuangan syariah tadi. Nah, berikutnya adalah ketika di dalam BMT yang saudara teliti itu ada kemudahan-kemudahan ya kaitannya dengan fleksibel itu tadi, terkait dengan yassiru wala tu'assiru. Sebenarnya ya kalimatnya itu sama dalam kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah-kaidah fikih itu saya kira sama, begitu juga yang dipakai di dalam perbankan syariah. Manajemen risikonya sudah dipikirkan dengan memberikan kelonggaran dan seterusnya. Di bagaimana, saya pengen tahu bagaimana, karena kan gini, kalau saya mengandalkan akhlak, kejujuran itu kan abstrak. Berdasarkan pengakuan tadi tetangga, kemudian observasi seberapa besar, seberapa lama kita bisa mengobservasi calon, ya. Tetapi kemudian ini ketika akses ini diberikan seluas-luasnya, satu sisi kita betul-betul yassiru wala tu'assiru terimplementasikan kaidah ini. Tetapi ketika ini betul-betul dibuka kerannya, bagaimana BMT-BMT itu mengantisipasi terkait dengan kelonggaran-kelonggaran ini, termasuk tadi ada jaminannya,
ketika mau minjem itu kan udah usah, yang penting akhlaknya bagus, religiusnya baik. Itu gimana? Baik, terima Di kasih, Jawa Bu. Tengah ya, tidak Iya. pada kasus-kasus tertentu mungkin bisa. Baik. Untuk universalnya yang ada di Jawa Tengah yang setelah akhlak mudhorib itu sudah dengan karakteristik baiknya, kemudian pada indikator kedua itu adalah ihsan risk agility, di mana pada pembiayaan yang nantinya akan diberikan oleh mudhorib ini dengan menggunakan dana kebajikan atau dana di luar modal. Kemudian setelah diamanai dengan dana kebajikan untuk pembiayaan dengan basically tadi atau dengan karakteristik mudhorib itu yang berakhlak baik, indikator yang ketiga adalah menunjukkan empati risk agility, di mana jika terjadi miss ataupun sampai dengan gagal bayar, di situ diberikan restrukturisasi, reconditioning, dan rescheduling. Bagi BMT saat mudhorib belum bisa membayar adalah yang pertama kali dilakukan menunggu apakah dengan jangka waktu yang diberikan mudhorib tersebut nantinya bisa melunasi angsurannya kembali. Seperti itu Bapak. Dari pengamatan Promovenda, seberapa besar, tinggi ya yang mengalami katakanlah gagal bayar ini? Kalau di observasi kami pada penelitian yang dilakukan pada BMT yang ada di Jawa Tengah kemarin, di situ kita menawarkan sebuah konsep Islamic Agility yang notabene-nya adalah membuka inklusi keuangan. Jadi untuk prosentase dari minimal nanti gagal bayarnya berapa, kemudian maksimal nanti setelah Islamic Agility terapkan ini akan berapa, nanti mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi Bapak. Baik, saya kira itu penting ya, karena jangan sampai jenengan usaha gini, mengambil keuntungan dalam artian transaksi itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan di dalam pembagian zakat, pengelola zakat yang memang murni kerjaannya mengelola zakat, berhak oleh Al-Quran diberikan bayarannya. Ya kan, apalagi ini transaksi perniagaan. Kata ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh itu bukan sekedar dicatat, tetapi juga di dalamnya ada proses-proses pencatatan, bukan sekedar Mbak Yuyun meminjam berapa, saya catat berapa, kapan mengembalikan. Tidak sesederhana itu dalam konteks Islamic Agility Investment ini, tetapi juga butuh mengukur, bukan sekedar akhlak tetapi juga mengukur tingkat kecepatan inovasi dari orang yang meminjam, kan itu kan, dari investor, dari butuh itu, karena agility itu kan sifatnya harus cepat, harus inovatif. BMT yang sampan teliti di Jawa Tengah ini sudah memiliki karakter-karakter agility ini, sehingga mempengaruhi, harusnya secara teori mempengaruhi pendapatan, menghemat biaya operasional, kemudian memperluas akses sehingga orang yang aslinya tidak mengenal BMT menjadi mengenal BMT. Apakah di Jawa Tengah menurut hasil penelitian Promovenda sudah mengarah atau bahkan sudah menjadi tradisi di dalam BMT di Jawa Tengah yang saudara teliti? Baik Bapak. Pada penelitian kami, BMT yang ada di Jawa Tengah adalah berkomitmen untuk merealisasikan inklusi keuangan dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama. Kemudian caranya adalah memiliki akses ke akun transaksi guna memungkinkan orang untuk menyimpan uang ataupun menerima pembayaran. Kemudian pada akses keuangan ini memfasilitasi dan membantu pada layanan keuangan lainnya. Begitu Bapak. Ya, karena belum memuaskan saya ya. Ya, jadi saya pengen satu kali lagi saja. Apakah BMT yang sekarang saudara Promovenda teliti sudah ready untuk bersaing, gitu kan, dengan membawa dan mengusung basis lembaga keuangan syariah?
jika dilihat dari standar regression weekly ladder pada hasil penelitian yaitu Islamic Agility Investment ke financial perform dengan nilainya 0,422 ini nilai yang tertinggi dari 3 variabel challenge benefit realization di sini, artinya adalah BMT sudah siap dalam melakukan atau mungkin sudah melakukan, tinggal konsistensi pada basic syariahnya. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita bicara manajemen kemudian ada lompatan, apalagi destruktif seperti sekarang ini, financial inclusion kemudian Islamic Agility Investment itu sebenarnya cocok dan itu sebenarnya sangat Islami. Hanya saja kemudian infrastrukturnya mulai dari SDM, kemudian pendidikan masyarakatnya juga harus dan itu tidak mudah. Tetapi jika disertasi ini membuahkan hasil tadi itu, mengkampanyekan basic to Islamic finance, itu saya kira itu menjadi momen penting disertasi ini. Dan saya setuju karena apa? Karena setiap dari kita dengan posisi kita masing-masing berhak untuk mendakwahkan jihad fisabilillahnya ya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, Mbak Yuyun hari ini mencoba menawarkan teori tapi jangan berhenti di teori. Tapi coba diimplementasikan, diaplikasikan dan menjadi pembina bagi BMT-BMT yang sudah diteliti. Itu saya kira akan menjadi doktor pembina BMT. Nah, itu ya. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Penguji. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Matin LC.MAG. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Mutamimah SC.MSc. Tapi beda ya Prof. Kalau Pak Abdul Matin tadi memang kita beri bebas Pak, monggo. Ya, mau 20 menit boleh, tapi khusus dari teman-teman internal ini maksimal 10 menit. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Heru, juga Bapak Ibu yang hadir, Mbak Yuyun, sebentar lagi sudah hampir usai untuk menunggu diraihnya gelar doktor ya tentunya. Ini sebuah proses yang sangat panjang karena saya kebetulan mengikuti proses dia mulai dari di kelas dan kita lihat di sini bagaimana susahnya mencari novelty ya. Dan kita lihat bahwa ada 365 populasi di halaman 93 itu, dan quest yang disebar itu ada 246, namun yang bisa kembali dengan baik itu 113. Ini luar biasa perjuangan beliaunya, artinya kita sangat menghargai di proses. Tidak hanya temuan hari ini yang diujikan, tetapi kita menghargai proses yang sangat panjang dan proses itu tidak mudah. Maka selamat sampai hari ini sudah bisa hadir dalam ujian terbuka. Kemudian pertanyaannya adalah, pertama kita melihat bahwa ada di halaman 55 itu mengintegrasikan physical ability, portfolio theory, dan Islamic view yang kemudian menghasilkan novelty yaitu Islamic Agility Investment IAI gitu ya. Pertanyaannya kemudian, mengapa saudara mengintegrasikan 3 hal ini? Baik, terima kasih Prof. Dr. Mutamimah. Kenapa pada Islamic Agility Investment ini diintegrasikan oleh 3 teori, di mana di sini adalah physical ability. Physical ability adalah teori moderating dari resource based view, di mana physical ability di sini mengarah pada strategic agility. Kemudian pada portfolio, di mana di sini ada diversifikasi investment, dan pada Islamic view-nya ada Quran Surat An-Anbiya 107, Al-Baqarah 108 dan Al-Baqarah 195, kemudian ada Al-Maidah ayat 2. Pada portofolio teori yang dimiliki oleh Markowitz 1952 itu hanya mendiversifikasi yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan keuntungan yang maksimal. Namun di situ tidak dilengkapi dengan
strategic agility. Artinya, strategic agility di sini adalah peran dari seorang manajer yang ada di BMT untuk bagaimana dia bisa merealisasikan diversifikasi investasi ini. Kemudian pada Islamic view yang dimana unsur-unsur nilai Islamiknya yang terkandung di dalamnya adalah akhlak, ihsan, empati ini adalah membawa nuansa baru atau mewarnai novelty kami, sehingga Islamic Agility ini merupakan ketangkasan menyelaraskan portofolio finansial dengan akhlak mudharib, kemudian ketangkasan dalam memprioritaskan sumber dana kebajikan, dan ketangkasan menyelesaikan problem mudharib dengan empati, yaitu melalui rescheduling, recondition, dan restructuring. Begitu, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Pengusulan variabel Islamic Agility Investment ini didasari atas aspek financial inclusion, di mana dimensi yang dilakukan adalah challenge facing financial inclusion, kemudian benefit of financial inclusion, dan realization of financial inclusion. Kemudian terhadap pengembangan pada data non-finansial yang dilakukan ini, sehingga inklusi keuangan yang ada pada BMT ini akan bisa diminimalkan dengan Islamic Agility Investment. Pertama yang dilakukan adalah melalui strategi yang dilakukan adalah strategi pendekatan non finansial, yaitu salah satunya adalah strategi dengan tidak menggunakan agunan pada pembiayaan. Seperti itu, Prof. Keuangan Islam yang lain. Baik, terima kasih, Prof. Pada konseptual penelitian yang dilakukan di BMT ini dengan Islamic Agility Investment, yaitu pendekatan non finansial, mudah-mudahan kalau dari empirical hasil yang ada di BMT ini menunjukkan angka yang cukup signifikan, mudah-mudahan Islamic Agility Investment ini juga nantinya akan bisa diterapkan di lembaga keuangan lainnya. Seperti itu, Prof. Baik, tentunya masih perlu studi empiris berikutnya dengan karakteristik yang berbeda, dengan periode waktu yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda. Ini tentunya menjadi future research di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Mbak Yuyun, terima kasih Prof. Heru. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Mutamimah. Selanjutnya yang ketiga saya persilakan Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar sekaligus sebagai trim promotor. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaannya sudah banyak ini, terutama dari Pak Kiai Abdul Matin tadi sudah banyak sekali, sudah lengkap sekali. Biasanya promotor itu nggak tanya ya, biasanya. Tapi ini ada satu pertanyaan. Ini apa namanya itu follow up dari Pak Kiai Abdul Matin. Terus ya. Gini Pak, tadi kan Pak Abdul Matin berharap panjenengan nanti karena peneliti di bidang Baitul Mal wa Tamwil di Jawa Tengah, diharapkan bisa menjadi penasihat gitu ya, penasihat pendamping BMT di Jawa Tengah. Lah, untuk menjadi penasihat kan saudara Promovenda kan harus punya keyakinan bahwa kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini itu ya. Itu kan modelnya panjenengan tadi seperti itu. Bahwa financial inclusion itu kemudian dimediasi oleh apa tadi? Islamic agility bisa meningkatkan kinerja, gitu kan? Lah, panjenengan modelmu itu ya, yakin kan? Harus yakin sehingga nanti bisa menjadi penasihat pendamping pelaku BMT di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, pertanyaan saya Mbak Saudara Promovenda, bahwa BMT itu kan mempunyai 2 wilayah area kerja ya. Yang pertama mungkin itu sebagai Baitul Tamwil ya. Yang kedua sebagai Baitul Mal. Gitu ya. Jelas ya? Kira-kira model saudara itu lebih fit yang mana? Baitul Tamwil atau Baitul Malnya? Pilih salah satu. Mana yang lebih fit? Apakah Baitul Tamwil, apakah Baitul Malnya, atau kedua-duanya? Silakan, biar nanti yakin untuk menjadi penasihat BMT di Jawa Tengah. Monggo. Jika di bank konvensional itu ada pendanaan dan pembiayaan. Berarti kalau di BMT ada Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Begitu kan, Prof? Berarti saya yang di Baitul Tamwilnya, Prof, untuk yang pembiayaan. Untuk Baitul Mal enggak? Gimana, monggo Pak Jenengan? Karena financial inclusion di sini adalah mengcapture-nya untuk akad pada pembiayaan, Prof. Oke ya. Jadi modelmu spesifik untuk Baitul Tamwilnya. Iya. Baitul Malnya enggak ya? Lu malah ngrik Bu Nunung ya. Promotor ya. Baik ya. Nanti saya akan belajar lagi ke Bapak Direktur BMT ini hadir di sini, iya, Prawu di sini, Prof. Iya Pak. Ada Bapak Dokter, Direktur ya. BMT Institut se-Indonesia ini, Prof. Oke, baik ya. Jadi modelmu yakin ya bisa mengembangkan kinerja BMT tadi. Bismillah. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Satu lagi ya. Katanya mau menjadi pendamping. Nah, Pak Direktur ada itu. Pendamping itu Pak, pelaku BMT di Jawa Tengah. Tadi bahwa memang tujuan BMT itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, rakyat, gitu ya. Lewat pembiayaan yang berbasis tadi Pak Kiai itu bisa mengatakan tadi jangan melanggar maghrib, hati-hati. Kalau sampai melanggar maghrib berarti bukan BMT nanti. Oke ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua begini. Financial inclusion tadi kan panjenengan mengambil 3 dimensi tadi ya. Ada challenging, ada benefit, dan ada realization. Kang, coba untuk yang yang challenging itu seperti apa kira-kira konkretnya? Mau jadi apa tadi penasihat toh? Gimana konkretnya untuk mengaplikasikan financing itu? Kok financing? Apa tadi challengingnya tadi? Challengingnya sehingga nanti bisa meningkatkan kinerja BMT. Ada Pak Direktur BMT Jawa Tengah di sini. Indonesia malah ya. Mohon maaf, Direktur BMT se-Indonesia. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Prof. Izin menjawab ya. Pak Dr. Kartiko, nanti kalau saya kurang kita bisa belajar lagi ya Bapak. Mboten toh Prof.
Pada challenge facing financial inclusion di sini adalah yang pertama, BMT tidak mencatatkan ketersediaan agunan sebagai pengajuan pembiayaan. Dari Islamic Agility Investment tadi, bagaimana karakteristik atau akhlak dari mudorib ini nantinya yang akan di-capture yang bisa meminimalkan atau agility dalam portofolio finansialnya. Kemudian yang kedua adalah BMT dapat menilai kelayakan pembiayaan dari usaha mudorib. Kelayakan pembiayaan yang didasari pada hubungan yang pertama adalah kepercayaan, kemudian ada saling membantu, dan ada ukhuwah Islamiyah. Kemudian pada ketiga adalah BMT dapat mendukung pembiayaan bagi sektor informalitas bisnis, di mana dukungan pembiayaan yang diberikan oleh BMT di sini adalah bagi usaha sendiri, kemudian modal kecil dan produksi kecil. Yang keempat adalah BMT memberikan pembiayaan terhadap informalitas bisnis di sini. Informalitas bisnis pada pembiayaan BMT yang diberikan pada pembiayaan penuh, pembiayaan berkala, dan pembiayaan terstruktur. Begitu, Prof. Masih level konsep, masih level teoritis, kurang operasional itu. Gimana? Lebih operasional lagi, khusus dimensi challenging, biar bisa meningkatkan financial inclusion. Gimana? Tantangan yang harus diselesaikan oleh Baitul Mal wal Tambil yang tadi adalah tidak mensyaratkan ketersediaan agunan dengan mengcapture karakteristik mudorib melalui nilai-nilai religiusnya, itu mungkin yang akan menjadi agility-nya manajer BMT untuk bisa merealisasikan pembiayaan tanpa agunan. Begitu, Prof. Cukup. Biasanya promotor tanya sedikit, ini kebetulan agak banyak. Tidak apa, terima kasih ya. Semua pertanyaan dijawab dengan memuaskan. Terima kasih, Saudara Promovenda. Waktu kami kembalikan ke Ketua Sidang, Prof. Heru. Kami matur suwun, Prof. Heru. Ya. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar. Ya. Masih tersisa 4 menit, tidak apa-apa. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Nunung Konia, juga tim promotor. Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu yang diberikan. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Mbak Yuyun ya, yang telah melampaui beberapa stasiun kereta ya, dan ini adalah stasiun terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa keluar dari stasiun dengan selamat. Amin. Saya sebagai tim promotor, tetapi saya melihat tadi beberapa banyak pertanyaan dari Bapak Dr. Abdul Matin. Saya agak tergelitik ya, jadi saya masih menginginkan Mbak Yuyun bisa menambahkan mungkin dari jawaban pertanyaan saya. Mbak Yuyun itu kan menawarkan Islamic Agility Investment, itu menjadi kebaruan ya, kebaruan dari disertasi ini yang akan dijual ya, yang akan dijual dan nantinya harus dipublish ya. Publishnya nanti melalui apa? Harus melalui tulisan-tulisan lagi ya yang banyak tentang Islamic Agility Investment. Nah, selama Mbak Yuyun riset di BMT, di sana kan berarti di sini secara teori ada agility investment ya. Agility investment itu nanti coba bisa dijelaskan lebih dulu. Kemudian Islamic agility investment yang diharapkan itu apakah di BMT itu sudah terlaksana? Artinya potret. Jadi berarti begini, potret hasil empiris Mbak Yuyun pada Islamic agility investment itu seperti apa? Coba mohon dijelaskan di sini supaya kita tahu gambaran Islamic Agility Investment yang ada di BMT se-Jawa Tengah itu. Baik, terima kasih Prof. Nunung. Pada konsep Islamic Agility Investment yang insya Allah akan diterapkan pada Baitul Mal wal Tamil di sini adalah secara implikasi merupakan dimensi yang diakibatkan tadi oleh inklusi keuangan pada sebuah upaya pendekatan, kemudian dalam rangka
meningkatkan kinerja keuangan. Penerapan utamanya dalam bentuk penilaian non-finansial yang dilihat pada moral agility, kemudian instant risk agility, dan problem empathy agility. Ketangkasan portofolio melihat akhlak sebagai penilaian yang konkret atas sifat kejujuran mudharib. Seperti itu, Prof. Itu kan konsepnya ya. Maksudnya potretnya, gambarannya setelah terjun secara empiris hasilnya kayak apa? Islamic Agility Investment yang ada di BMT Jawa Tengah itu. Jadi mungkin saya bantu ya, Mbak Yun bisa buka deskripsi variabel itu potretnya kayak apa? Pada deskripsi variabel ini yang pertama adalah bagaimana untuk jawaban dari Islamic Agility Investment. Di sini yang pertama adalah literasi keuangan, kemudian ada regulasi keuangan, dan ada komitmen politik serta sistem keuangan yang kemudian bisa direalisasikan oleh financial inclusion. Ini merupakan bentuk di mana BMT dapat melihat manfaat dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan dengan implementasi yang akan diterapkan dalam bentuk strategi untuk mencapai kinerja keuangan. Strategi yang digunakan pada BMT adalah strategi pendekatan non-finansial. Seperti itu, Prof. Baik. Jadi maksudnya hasilnya sudah bagus di sana. Islamic Agility Investment-nya di BMT itu sudah bagus belum? Pada konseptual penelitian kami dengan nilai 0,422 di sini adalah paling tinggi antara variabel yang lain, Prof. Artinya di sini Islamic Agility Investment cukup tinggi pada BMT. Oke. Mungkin berikutnya ya Mbak Yun. Agility investment itu kan sebenarnya konsep yang sudah mapan ya, sudah bagus ya. Nah, seberapa urgent sebenarnya nilai-nilai Islam itu harus diintervensikan kepada agility investasi. Ya, ini nanti untuk publish berikutnya itu harus di-push terus ini. Baik, Prof. Pada integrasi atau derivasi antaranya portofolio dengan physical ability di sini adalah masih bernuansa konvensional atau masih hanya memikirkan keuntungan semata. Namun pada Islamic view, unsur-unsur Islam yang diberikan atau untuk mewarnai disertasi kami ini adalah sebagai pelengkap. Bagaimana yang pertama adalah akhlak, bagaimana akhlak ini akan menjadi suatu kunci atau poin penting untuk Islamic Agility Investment. Kalau karakteristiknya baik, kalau akhlaknya baik, kalau memang orangnya ihsan, kalau memang amanah, kalau memang jujur. Kemudian jika memang terjadi gagal bayar, kalau mudharib sudah memiliki akhlak dan ihsan tersebut, maka akan diberikan sebuah empati. Empatinya tadi ada restructuring, rescheduling, dan recondition. Seperti itu, Prof. Baik. Berikutnya ya Mbak Yun. Jadi secara teori kan Promovenda memang mengusung nilai-nilai Islam untuk merekonstruksi teori konvensional dari physical ability dan portofolio teori ya tadi yang disampaikan ya. Kemudian dari hasil riset Promovenda, temuan seperti apa ya yang bisa Promovenda berikan, artinya kontribusi apa yang bisa Promovenda berikan kepada teori dari physical ability dan portofolio teori yang secara konvensional dianggap belum bisa memenuhi tadi nilai-nilai Islam. Kontribusi teorinya akan seperti apa? Kontribusi teori pada Islamic Agility Investment ini adalah bagaimana nilai-nilai konvensional ini diwarnai dengan Islam, yang artinya manusia itu tidak hanya hablum minanas tapi juga hablum minallah. Pada pemberian diilustrasikan pada pemberian pembiayaan yang ada di PMT di sini adalah bagaimana dia
beliau memberikan pembiayaan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan target, tapi di sini juga harus memikirkan bagaimana kemaslahatan umat ini juga menjadi prioritas yang harus dipikirkan oleh BMT. Seperti itu, Prof. Baik. Selamat ya Bu Yuyun ya, bisa menjawab dengan baik. Terima kasih Prof. Heru sebagai Ketua Sidang, saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Nunung Kurnia. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Widodo sekaligus Kaprodi PDIM Unisula. Monggo, Prof. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang berbahagia para tamu undangan semuanya, luar biasa hari ini full. Nah, ini menunjukkan bahwa Promovendus dicintai dan jejaringnya luar biasa. Amin. Dokter harus punya jejaring yang luas. Tak lupa kami ucapkan selamat dan sukses Promovenda karena perjalanan panjang sudah dilalui. Tapi sebelumnya silahkan minum dulu. Ya, Prof. Saya khawatir itu 1 jam berdiri gitu ya. Karena ruangan ini tidak ada asuransinya gitu ya. Saya yang repot nanti sebagai pengelola. Waduh, habisnya banyak separuh. Baik. Jadi tugas saya adalah memastikan bahwa sistem yang ada di program Doktor Ilmu Manajemen Unisula ini sesuai dengan standar kelulusan, karena kami sudah ditentukan standarnya oleh rektorat. Yang satu adalah disertasinya mengandung nilai-nilai Islam. Jadi nanti ke depan di Unisula itu tidak ada lagi teori-teori barat ya, karena teori-teori barat selama ini pengaruhnya sama lingkungan sangat luar biasa sekali, karena akar perubahan itu adalah dari pendidikan tinggi. Jadi tidak lagi kita mendengar nanti transformational leadership, motivasi dan sebagainya ya, karena sudah direduksi dengan nilai-nilai Islam seperti Ihsan leadership, kemudian Mardatilah motivation dan sebagainya. Baik, yang berikutnya disertasi Promovenda, saya amati ya prosesnya dari awal hingga berdiri di podium memang cukup panjang. Jadi angkatannya Promovenda ini ada 7 langkah menuju podium di sini. Ya, jadi cukup ketat dan selektif. Di disertasi ini sangat lengkap. Hubungan variabel mama variabel membentuk hipotesis. Hipotesis dengan hipotesis membentuk konsep. Konsep dengan konsep membentuk proposisi. Dan proposisi dengan proposisi membentuk model teoretikal dasar. Inilah yang membedakan antara strata 3 dengan strata 2. Kalau di strata 2 dan 1 cukup variabel dengan variabel ya, menguji hipotesis. Tetapi di sini yang paling mendalam adalah menyusun konsep dan menyusun proposisi. Jadi proposisi ini kerennya itu sebuah kandidat doktor harus mampu menyusun sebuah teori, ya minimal seperti itu. Oleh karena itu mohon dijelaskan proposisi-proposisi yang disusun Promovenda itu seperti apa, karena itu menjadi penting, menjadi roadmap dari kompetensi seorang dokter. Ya, jadi nanti harapan saya setelah lulus di sini roadmap risetnya adalah dari grand teori itu sendiri. Kalau itu nanti diperluas, insya Allah nanti kompetensi seorang dokter akan selalu berkembang. Ya, silahkan bagaimana teorinya, proposisi yang disusun seperti apa, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Widodo. Pada disertasi kami untuk proposisi yang pertama adalah bagaimana financial inclusion
Ini merupakan penyedia layanan perbankan terhadap akses pelayanan keuangan pada pembiayaan yang mendimensi challenge, benefit, dan realization pada bentuk ketangkasan non-finansial. Itu pada proposisi pertama. Kemudian pada proposisi kedua yaitu Islamic Agility Investment itu sendiri yang merupakan penilaian non-finansial atas bentuk ketangkasan dalam portofolio akhlak, ihsan, dan empati masalah. Kemudian yang meningkat, Islamic Agility Investment yang meningkat akan mewujudkan kinerja keuangan. The rule map of integrasi teori ini dari derivasi portofolio teori dan physical ability yang kemudian diwarnai dengan Islamic view. Seperti itu, Prof. Baik, jadi selama berapa lama Promovenda menyusun 2 proposisi ini, berapa lama waktunya? Kalau dari proposal ya, Prof. Semester 1. Oh, dari 4,5 tahun, Prof. 4,5 tahun, Bapak Ibu. Jadi menyusun proposisi ini cukup lama sekali ya, luar biasa. Jadi harapan saya nanti proposisi 2 ini nanti harus menjadi roadmap dari kompetensi Promovenda. Nggak usah kemana-mana penelitiannya ya, ke sini saja. Nanti yang namanya jabatan sama rupiah pasti mengikuti. Amin. Ya, jadi jabatan dan penghasilan itu bukan tujuan, tetapi akibat. Ya. Baik, saya rasa saya sudah interaksi cukup lama, baik mulai di kelas dan ujian tertutup. Sepertinya saya tidak mentolo kalau mau tanya terus gitu ya. Terima kasih Bapak Ketua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Profesor Dr. Widodo. Selanjutnya saya ya, yang terakhir ya, Saudara Promovenda. Jadi sistem keuangan inklusif ini memang sudah cukup lama ya, sejak krisis 2008, kemudian banyak negara-negara maju ya, semua termasuk di belahan terutama negara-negara berkembang, kemudian memunculkan konsep yang kita sebut tadi dengan financial inclusion ya. Harapannya adalah mereka yang memang tidak terberdayakan ini ya, yang tidak bankable dan lain-lain itu bisa terlayani dengan baik. Yang pertama tadi saya sempat mendengar bahwa untuk ini kan berarti diharapkannya nggak pakai macam-macam kan begitu ya. Yeah. Itu ada di convention atau di Pittsburgh Summit 2009 ya, pada saat negara-negara G20 itu mengadakan rapat itu memang diharapkan ada 9 prinsip untuk bisa menerapkan inklusi keuangan. Kira-kira jenengan sudah sempat baca enggak itu 9 prinsip di dalam apabila sebuah institusi ingin menerapkan inklusi keuangan? Itu yang pertama dulu. Ya, jawab dulu aja. Baik, Prof. Pada konsep inklusi keuangan di sini ada dimensi yang dimensi financial inclusion. Yang pertama adalah challenge inclusion, kemudian ada benefit of financial inclusion, dan ada realization financial inclusion. Ketiganya ini merupakan dimensi financial inclusion yang akan membentuk Islamic Agility Investment. Inklusi keuangan di sini adalah bagaimana memudahkan akses bagi kaum atau kelompok yang dikecualikan dalam artian atau dalam tanda kutip yang memang terbatas dengan kemampuan, yaitu yang salah satunya adalah kemampuan misal jika di pembiayaan kemampuan dalam menggunakan agunan. Seperti itu, Prof. Ya, nah ini yang terakhir, yang kedua. Setelah Anda teliti disertasi saudara itu, selanjutnya yang pertama, apa peran akademisi yang bisa nanti berkontribusi terhadap pengembangan keuangan inklusi, khususnya di BMT, supaya ini memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat ya. Kalau yang lebih luas itu perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga,
selain akademisi, siapa sih yang menurut saudari Promopenda itu yang berperan penting untuk membackup sistem keuangan inklusi ini, ya, supaya betul-betul ini bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh negara-negara maju ketika melakukan di Pittsburgh Summit 2009. Itu aja terakhir. Baik, Prof. Bagaimana penerapan Islamic Agility Investment ini jika pada non-institusi BMTJ? Jadi, jika pada konsep ini sudah diobservasi atau sudah dilakukan penelitian yang ada di BMT, maka diharapkan nantinya juga jika pada BMT ini dari hasil penelitian sudah mengindikasikan atau sudah di angka signifikan yang cukup baik, maka tidak menutup kemungkinan jika Islamic Agility ini juga bisa diterapkan di lembaga keuangan lainnya. Peran siapa yang nantinya akan membantu Islamic Agility Investment? Yang pertama adalah mungkin dari kebijakan pemerintah atau adanya lembaga penjamin yang bisa memonitoring dan mengkawal bagaimana nanti proses dari pembiayaan ini hingga sampai nanti untuk pembiayaan tersebut. Begitu, Prof. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan ini sesi tanya jawab saya nyatakan selesai. Ujian terbuka promosi doktor selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji di dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini ujian terbuka Dr. Promopenda Yuyun Ristianawati SCMM saya nyatakan ditunda. Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda meninggalkan ruang sidang. Boleh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk memberikan tepuk tangan sebagai semangat untuk Promovenda kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami umumkan bahwasanya masa jeda ini hanya berlangsung selama 5 sampai 15 menit. Jadi kami harapkan untuk tidak meninggalkan ruangan ini terlalu lama dan kami persilakan apabila ada keperluan yang di luar ruangan dapat menyelesaikan secara cepat dan kembali ke dalam ruangan ini. Sekali lagi kami ingatkan, kami himbau bahwa masa jeda hanya berlangsung 5 sampai 15 menit saja. Kami persilakan apabila Bapak Ibu ada kepentingan untuk dapat memanfaatkan masa jeda ini. Jika memang kepentingannya sudah selesai, kami harapkan segera kembali dan kita akan melanjutkan untuk sesi kedua dalam ujian terbuka promosi doktor ini. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ujian terbuka promosi Dr. Promovenda Yuyun Ristianawati SEMM dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang. Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka promosi doktor. Ujian terbuka Dr. Promovenda Yuyun Ristianawati SEMM dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor. Promovenda sudah siap apapun resikonya? Insya Allah siap, Prof. Baik. Yudisium ujian terbuka. Pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 048-A-2-SA PDIM Romawi 2 tahun 2023 perihal susunan tim penguji ujian terbuka bagi mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Unisula yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI sebagai Ketua Sidang, Profesor Dr. Widodo SEMSI sebagai Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Ibnu Kajar, Profesor Dr. Nunung Khoniah sebagai tim promotor, Dr. Abdul Latif LCME MAG sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Mutamimah SEMM MSI, Dr. Sri Hartono SEMSI yang kebetulan hari ini enggak hadir karena sakit sebagai penguji internal. Memutuskan bahwa mahasiswa nama Yuyun Ristianawati NIM 10401800114 konsentrasi manajemen keuangan dinyatakan lulus. Bisa menerima keputusan ini? Bisa, Prof. Alhamdulillah. Kalau tidak ujian lagi. Dengan judul Islamic Agile Investment sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan BMT di Provinsi Jawa Tengah dengan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,70. Masa studi 4 tahun 6 bulan. Jumlah publikasi terindeks Scopus atau Web of Science 1, oleh karena itu diberikan predikat kelulusan memuaskan. Dr. Yuyun Ristianawati adalah doktor ke-26 program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Demikian yudisium ujian terbuka. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang Dr. Yuyun Ristianawati SEMM dimohon menempatkan diri. Kami persilakan kepada Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang.
Ketua dan Sekretaris Sidang dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh Doktor Baru. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan tim penguji. Kami persilakan kepada tim penguji dapat menempatkan diri. Agak ke sana. Iya, iya. Boleh. Ini. Ada 2. Jempolnya. Sesi foto selesai, tim penguji dan Doktor Baru dipersilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan pesan pengelepasan Doktor Baru dari promotor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, sekretaris sidang, yang terhormat anggota penguji, tim lainnya, yang berbahagia seluruh hadirin semuanya, keluarga Ibu Doktor, tidak promovenda lagi ya, sudah doktor, sudah sah. Keluarga dari Dr. Yuyun, sekali lagi semoga kelulusan ini membuat bahagia dan membuka profesi jalur kegiatan akademisi yang berikutnya. Amin. Baik, mungkin kami sedikit menyatakan bahwa memang Saudara Dr. Yuyun Tia Nawati ini memang beliau kita ajungi jempol, kita apresiasi karena keberpihakan beliau pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT ini. Karena kita ketahui bahwa BMT ini tujuannya mulia, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ingin membina para pengusaha khususnya yang small and medium enterprises UMKM di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu semua, memang Saudara Yuyun ini mengawali penelitiannya yaitu dari adanya riset gap bahwa financial inclusion itu tidak bisa meningkatkan kinerja BMT. Padahal financial inclusion itu sangat mulia, yaitu ingin melayani seluruh masyarakat yang dulunya belum tersentuh sama lembaga keuangan menjadi tersentuh oleh lembaga keuangan, yaitu akan tersentuh oleh BMT. Sehingga itu inti dari peningkatan financial inclusion, dan penelitian ini telah membuktikan bahwa financial inclusion bisa meningkatkan kinerja BMT asalkan ada novelty-nya digunakan. Apa tadi novelty-nya tadi? Yaitu Islamic Agility Investment. Sekali lagi ini kontribusi besar dari Saudara Yuyun bahwa untuk meningkatkan BMT tidak hanya melalui financial inclusion, tidak cukup, tapi harus ditambah dengan Islamic Agility Investment. Itu saya anggap kontribusi besar dari Doktor Baru, dokter yang ke-26 dari PDIM Unisula. Sekali lagi jangan berhenti di situ, mudah-mudahan tadi sudah didoakan sama Bapak Kiai, Pak Martin, sudah di-ACC sama Direktur BMT Indonesia. Silakan untuk menjadi pendamping dan penasihat BMT. Jadi sekali lagi itu pekerjaan menantang berikutnya. Sekali lagi jangan berhenti di situ. Lanjutkan langkahmu. Sri Kandi dari PDIM Unisula. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesan dan pesan dari doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang dan Dekan Fakultas Ekonomi Unisula, Profesor Dr. Heru Sulistianto SEMM. Sulistyo, maaf Prof. Profesor Dr. Heru Sulistyo. Kemudian yang terhormat Sekretaris Sidang dan Ketua Program PDIM Unisula Profesor Dr. Widodo. Yang terhormat promotor kami yaitu Profesor Dr. Ibnu Hajar. Yang terhormat kopromotor kami Profesor Dr. Nunung Gonia. Yang terhormat Bapak Penguji Eksternal Bapak Dr. Abdul Matin LCMAG. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji Internal yaitu Profesor Dr. Mutamimah. Yang terhormat pengurus dan bendahara Yayasan Mangunkarso, Ibu Dr. Anda Sugiharti SEMM, dan yang terhormat Ibu Emi Wardati SEMM. Yang terhormat Ketua SDI Total Win Bapak Dr. Hasan Abdul Rozak. Yang terhormat Ketua PDMI Jawa Tengah Bapak Dr. Taswan. Yang terhormat Direktur PBMT Indonesia Bapak Dr. Kartiko Adiwibowo. Yang terhormat Ketua Lembaga Manajemen SDI BPD Bapak Nur Syam. Yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin semua. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan anugerah, hidayah dan karunia-Nya atas izin dan ridhonya. Kami bersyukur hari ini telah menyelesaikan sidang promosi Doktor Ilmu Manajemen pada program Doktor Ilmu Manajemen Unisula Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan kami sehingga pada akhirnya kami dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3 kami. Ucapan rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan yang pertama, yang terhormat tim promotor kami Profesor Dr. Ibnu Hajar dan Profesor Nunung Gonia yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar hingga terselesainya disertasi kami. Semoga kesabaran tim promotor dalam membimbing penyusunan disertasi ini mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Prof Ibnu kalau sering WA malam-malam. Prof Nunung juga ya Prof. Ucapan rasa syukur dan terima kasih saya juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unisula Semarang, Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMM, Banuun Prof, dan tetangga ya Prof. Selanjutnya adalah ucapan rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Profesor Dr. Widodo, beserta jajaran dan seluruh staf pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan studi dan memberikan seluruh fasilitas dan pelayanan kepada saya selama mengikuti pendidikan di Unisula Semarang. Prof Widodo, mohon maaf kalau sering sambat. Selanjutnya adalah Ibu Pengurus dan Bendahara Yayasan Mangunkarso yang telah memberikan keleluasaan waktu pada saya untuk menyelesaikan studi ini. Banuun Ibu, Banuun Ti, Banuun Bu Emi. Kemudian Ketua SDI Total Win kami, Bapak Dr. Hasan Abdul Razak. Makasih ya Pak rawuhnya. Direktur PBMT Institut Indonesia dan dosen Unimus yang telah bersedia mensupport, memudahkan dan dalam pengisian kuesioner. Banuun Pak Kartiko. Seluruh responden BMT di Jawa Tengah yang telah bersedia membantu mengisi kuesioner dan berpartisipasi secara aktif memberi masukan demi kelancaran memperoleh data lapangan selama penulis menyelesaikan disertasi ini. Kemudian selanjutnya adalah kepada suamiku Ari Dwi Supriyanto, thank you for everything. Habis ini uang semesteran jangan berhenti ya. Almarhum ayahku, almarhum mama, doa terbaik untuk orang tua kami di surganya Allah. Terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah mengajarkan kami banyak hal. Kemudian adik saya, tapi sekarang sedang jemput anak saya ini. Jajaran struktural, rekan-rekan dosen dan para teknik STI Total Win yang senantiasa mendukung, memotivasi dan membantu saya dalam menempuh studi di PDIM, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Seluruh teman-teman seperjuangan PDIM Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
atas kebersamaannya saling membantu, memotivasi, empatik dan solidaritas dalam menempuh program Doktor Ilmu Manajemen. Terkhusus adalah PDIM Angkatan 3 dan Special Discuss Club for yang pertama, besi saya mana? Bang Adi. Bang Adi segera selesaikan disertasinya semudah abang menulis status. Kemudian Dr. Andi, thank you Dr. Andi for statistiknya dan traktirannya. Kemudian Dr. Teguh, thank you motivasinya yang setiap hari dang ujian aku mainin Semarang. Sekarang kesampaian ya udah di Semarang ya. Terima kasih untuk rawuhnya Dr. Teguh. Kemudian yang selalu siap siaga membantu dalam setiap kondisi dan selalu bersedia menjadi tempat menumpahkan emosi, air mata, dan kegundahan yang muncul selama penyusunan disertasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh S3 ini memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan umat, karena dengan ilmu seseorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu bisa jadi tindakan hanya sebuah aktivitas tak bernilai. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang pertama adalah dari tim penguji Bapak Dr. Abdul Matin, LCMAG yang jauh-jauh Pak dari Solo berkenan hadir. Kemudian teman-teman dari tim penguji yang lain, ada Ibu Profesor Dr. Mutamimah, SMSI, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar, Ibu Profesor Dr. Nunung Kurnia, kemudian Bapak Profesor Dr. Widodo. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan ada tamu undangan VIP di sini. Yang pertama Bapak Dr. Hasan Abdul Rozak. Ya, terima kasih Bapak Ketua STIE Total Win. Kami berharap masih banyak nanti dosen yang ke sini Pak Rozak. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Anda Sugiharti SCMM. Beliau adalah pengurus Yayasan Bangun Karsa. Dan yang ketiga yang saya hormati Ibu Emi Wardati SCMM, Bendahara Yayasan Mangun Karsa. Kemudian yang keempat yang saya hormati Bapak Dr. Pak Kartiko terus nih ya, Dr. Kartiko Adiwibowo SCMM, beliau Direktur PMBT Institut Indonesia dan dosen Unimus. Kemudian yang saya hormati Dr. Taswan SEMM, oh nih Pak Taswan, Ketua PDMI ya Pak, Perhimpunan Dosen Manajemen Indonesia, wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati Bapak Nursiam Bangun Santoso, SEMM KIA, Ketua Lembaga Manajemen STIE Bank BPD Jateng dan dosen STIE BPD. Hadir nih. Oh ya, maaf Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Aditya Yoga Prastia, SIP SEMM, Kaprodi S1 Manajemen STIE Total Win. Hadir? Nih, hadir nih. Kemudian yang saya hormati Bapak Astohar SCMM, Kaprodi S1 Akuntansi STIE Total Win. Kemudian yang saya hormati Bapak Anis Turmuti, SPD MSc, Kaprodi D3 Manajemen Industri STIE Total Win. Ya Pak. Dan yang saya hormati Bapak Ari Dwi Supriyanto S. Hud. Oh ini suaminya. Ya, berbahagia Pak Ari Dwi Supriyanto ya. Dan tentu kepada Ibu Yuyun Ristianawati, Dr. Yuyun Ristianawati SMM, beserta putra ya dan keluarga besarnya atas capaian doktor ya di hari ini. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya inilah ya kita bisa bersama di sini bertemu dalam suasana yang berbahagia, sehat ya. Itu yang penting ya, kata kuncinya itu sekarang adalah sehat ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bu Dr. Yuyun Listianawati ini merupakan doktor yang ke-26 ya Prof. ya, dari program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Indonesia. Nah tentu semua doktor lulusan kami ini itu kita akui gitu ya, itu sudah mampu menghasilkan sebuah novelty ya, novelty atau kebaharuan ya di dalam disertasinya ya, di mana mazhabnya kami ya di PDIM itu masih menggunakan mazhab kuantitatif ya, positivism ya. Jadi seluruh disertasi mahasiswa program doktor itu full semuanya itu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan tentu ini kami sangat berbahagia sekali ya, karena berbagai topik ya sudah diangkat baik dari sisi manajemen, keuangan, SDM, pemasaran maupun strategik. Khusus keuangan hari ini Bu Dr. Yuyun bisa memberikan sebuah kontribusi tadi ya, yang diturunkan dari sebenarnya diversification investment gitu ya Bu Yuyun ya, berangkatnya dari diversification investment itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah beliau mampu memberikan kritik selain melakukan riset gap, mengisi riset gapnya, beliau mampu menemukan atau menginternalisasikan nilai-nilai Islam itu di dalam sebuah variabel yang tadi IAI atau IIA. IAI Prof. Islamic Investment Agility atau Islamic Agility Investment. Ya, Islamic Agility Investment. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, dan diharapkan nanti ini tidak sekedar pada tataran teoritis ya Bu Yuyun ya. Jadi harapannya sebuah disertasi itu memang seharusnya kita harus menemukan teori baru, iya itu wajibnya ya. Tetapi kita harapkan juga disertasi ini mampu memberikan manfaat praktis ya bagi objek yang diteliti oleh Bu Yuyun. Kita tahu sekali lagi negara-negara maju dan berkembang saat ini untuk menghadapi pasca krisis 2008 ya di Amerika kemarin, itu memang solusi financial inclusion itu menjadi sangat urgent ya. Jadi ini sebenarnya adalah momentum bagaimana di Indonesia ini seluruh stakeholder itu bisa bekerja sama ya untuk mendukung gerakan dari financial inclusion ya, khususnya di BMT ya. Kita tahu masyarakat kita tuh banyak terpinggirkan ya, kurang lebih tingkat kemiskinannya masih, saya nggak tahu data terakhir ya, sekitar 30 jutaan lah ya masyarakat miskin kita itu. Dan tentu financial inclusion yang merupakan prediktor yang penting dari Islamic agility investment itu perlu untuk diimplementasikan dengan baik ya, karena itulah nanti menjadi kesempatan bagi masyarakat kita tadi yang terpinggirkan kalau di luar negeri itu, karena mereka sangat concern orang-orang ini yang betul-betul ya orang-orang bergunanya tidak berguna begitu kan ya, tidak dapat akses apapun. Nah mungkin dengan penelitian Bu Dr. Yuyun ini harapannya adalah konsep-konsep ini mungkin bisa lebih diimplementasikan di dunia BMT khususnya ya, sehingga nanti peran akademisi bagaimana ke depan ya, kolaborasi. Kalau istilah Prof. Tami itu suka pakai istilah holistic approach ya. Jadi holistik semua harus menyatu ya, pemerintah, akademisi ya, dan para pelaku usaha itu untuk betul-betul mewujudkan BMT ini supaya bisa selain dia agile tadi ya, agile dalam mengeksistensikan dirinya, tetapi juga tadi bisa membantu mengembangkan financial inclusion tadi ya, yang bisa mendorong baik itu peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional ya. Nah itu harapannya, dan tentu
betul kata promotor Prof. Ibnu tadi, seorang doktor tidak lagi hanya berhenti pada proses disertasi selesai, tetapi masih ada PR-PR lanjutan, apalagi beliau sebagai akademisi ya. Riset-riset ya lebih lanjut diperlukan dan tentu lebih fokus supaya betul-betul nanti hasil risetnya itu bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha ya. Jadi sebuah riset harus menjadi pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu harus betul-betul memberikan dampak, output dan outcome ya yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Unisula ya, dan juga dari Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen atas kepercayaan ya, terutama dari Pak Hasan ya, untuk mengirimkan ya dosen-dosennya ke PDIM. Insya Allah tidak kecewa ya Prof. Ya. Insya Allah tidak kecewa ya. Kualitas tadi tetap dipertahankan dan Prof ini saklek ya, jadi nggak mau model rekrut tuh banyak-banyak ya. Jadi kita batasi satu kelas tuh 10 ya Prof ya, 10 itu supaya fokus ya. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu yang hadir sekalian atas partisipasinya dalam ujian terbuka. Mudah-mudahan apa yang telah dicapai Bu Dr. Yuyun ini betul-betul bermanfaat ya bagi keluarga ya, bagi masyarakat ya, STIE Total Win ya, tentu masyarakat secara keseluruhan ya, yang kita harapkan itu berkah dan bermanfaat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Dr. Yuyun dan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian terbuka doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian terbuka Dr. Yuyun Ristianawati SEMM dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Sidang ujian terbuka doktor selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Dr. Yuyun Ristianawati SEMM dimohon menempatkan diri dampingi keluarga. Kami persilakan kepada keluarga dari Dr. Yuyun untuk dapat menempatkan diri. Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan tim penguji. Baik, pemberian ucapan selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Anda Sugiharti SEMM selaku pengurus Yayasan Mangun Karsa, Ibu Emi Wardati SEMM di Bendahara Yayasan Mangun Karsa, dilanjutkan dengan foto bersama Ibu, kami persilakan. Kami persilakan kepada Dr. Hasan Abdul Rozak selaku Ketua STIE Total Win untuk memberikan ucapan selamat. Kami persilakan untuk dapat bergabung. Selanjutnya Direktur PBMT Institut Indonesia dan dosen Unimus, Bapak Dr. Kartiko Adiwibowo, Dr. Taswan, Ketua PDMI, Bapak Nursiam Bangun Santoso, Bapak Aditya Yogara Prasetya, Bapak Astohar,
Baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Nur Siam untuk dapat memberikan ucapan selamat, dilanjutkan dengan Kaprodi S1 Manajemen, Kaprodi S1 Akuntansi, Kaprodi D3 Manajemen Industri dari SDIE Total Win untuk dapat memberikan ucapan selamat dan tentunya untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami persilakan selanjutnya pemberian ucapan berikutnya adalah dari Sivitas Akademika SDIE Total Win untuk dapat memberikan ucapan selamat dan tentunya juga berfoto bersama dengan Doktor ke-26 dari PDIM Fakultas Ekonomi Unisula, yaitu Dr. Yuyun Ristianawati SEMM. Kami persilakan kepada Sivitas Akademika. Amin, amin. Coming soon, Bu. Kami harapkan untuk dapat berfoto bersama di momen yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dan nanti setelah dari Sivitas Akademika ini akan dilanjutkan dari rekan-rekan dari PDIM Fakultas Ekonomi Unisula, teman-teman seperjuangan dari teman-teman Dr. Yuyun ini. Kami persilakan untuk seluruh Sivitas baik Kaprodi apabila ingin bergabung kembali dipersilakan, Ketua Yayasan, Ketua SDIE, Bendara kami persilakan agar dapat memeriahkan foto bersama ini. Terima kasih. Kami persilakan mungkin yang muda-muda bisa berada di barisan paling depan dan sedikit duduk seperti itu. Yang muda-muda. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih pula atas kehadirannya. Kami persilakan kepada rekan-rekan seperjuangan Dr. Teguh, Dr. Andi dan rekan-rekan lainnya dari PDIM 3 untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada bestinya. Selamat, terima kasih Bapak. Kami persilakan. Dan setelah itu adalah dilanjutkan dengan foto bersama keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara ujian terbuka doktor yang melahirkan Doktor ke-26 dari program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yaitu Dr. Yuyun Ristianawati SEMM. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.